Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manisa Padilla dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Asahan. Tadi kita sudah perkenalan ya, dan di sini saya akan membahas dua materi, yaitu tentang konsep retorika, meliputi definisi, sejarah, dan tokoh dari retorika. Dan yang kedua, saya akan membahas materi aspek verbal dan non-verbal dalam komunikasi retorik. Retorika berasal dari bahasa Inggris yaitu retorik, berarti kepandaian berpidato atau berbicara, yang berasal dari bahasa Latin retorika, berarti seni berbicara. Secara sederhananya, retorika adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari atau mempersiapkan bagaimana cara berbicara yang mempunyai daya tarik sehingga orang yang mendengarkan tergugah perasaannya. Tujuannya untuk meyakinkan pendengar akan kebenaran suatu gagasan atau hal yang sedang dibicarakan oleh si pembicara. Sejarah singkatnya, saya akan membahas dari bagian retorika etik. Jadi, pada masa ini, sistematis retorika dibawa pertama kali oleh orang-orang Sirakus, yaitu sekelompok orang Yunani. Seorang retorikus bernama Korax dan muridnya yang bernama Tisias menjelaskan retorika dalam buku yang ditulis dengan judul Technologon atau Seni Kata-Kata. Baik, dan sekarang saya akan membahas zaman Romawi kuno. Di zaman ini, munculnya istilah retorika di Romawi ditandai dengan runtuhnya simbol kejayaan Yunani dan digantikan oleh Kekaisaran Romawi kuno. Romawi mempelajari perkembangan budaya Yunani. Salah satunya ilmu berbicara. Pidato berbekal pengetahuan teoritis yang mengandung retorika. Zaman ketiga yaitu retorika abad pertengahan. Nah, di masa ini, banyak sekali ilmu pengetahuan termasuk retorika mengalami pembungkaman umum pada medieval ages di Eropa yang selalu diidentikan dengan doktrin sakral gereja. Nah, inilah yang menjadi masuk akal teman-teman. Jika kita menilik pada syarat tumbuh perkembangannya retorika, yaitu melalui demokratis yang membebaskan setiap individu untuk berkarya. Dan terakhir, saya akan membahas retorika modern. Pada abad ke-20, retorika mengambil manfaat dari perkembangan ilmu modern. Istilah retorika pun mulai digeser oleh speech communication, atau oral communication, atau yang sering disebut dengan public speaking. Dan yang terakhir, saya akan membahas yaitu tokoh retorika. Salah satunya Protagoras. Beliau mengatakan kemahiran berbicara bukan untuk menang, melainkan demi keindahan bahasa. Baik nih teman-teman, pembahasan di satu materi telah berakhir. Selanjutnya, saya akan membahas tentang aspek verbal dan non-verbal dalam komunikasi retorik. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan lisan maupun secara tulisan. Nah, ada beberapa unsur penting dalam komunikasi verbal nih teman-teman. Pertama, bahasa. Dan yang kedua adalah kata. Aspek nonverbal dalam komunikasi retorik. Komunikasi nonverbal dapat diartikan sebagai penciptaan dan pertukaran pesan dengan tidak menggunakan kata-kata. Komunikasi ini menggunakan gerakan tubuh, sikap tubuh, intonasi nada, kontak mata, ekspresi wajah, kedekatan jarak, dan sentuhan. Pembahasan telah selesai, kedua materi juga sudah disampaikan. Saya, Manisa Padilla, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!